Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia yang hanya terdiri dari 2 pasal, pada prinsipnya merubah tentang ketentuan umur atau usia menikah bagi calon pengantin wanita. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 disebutkan ayat 1, perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ayat 2, dalam hal penyimpangan dalam ayat 1 pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua, pihak wanita atau pihak pria. Ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam pasal 1 disebutkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia dirubah sebagai berikut. Ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirubah sehingga berbunyi ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dua-duanya sudah berumur 19 tahun. Ayat 2, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Kemudian ayat 3, pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan, sekali lagi, wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Apakah keduanya menyetujui atau menolak untuk menikah, karena yang mengajukan dispensasi adalah orang tuanya. Para pemirsa, ketentuan umur calon pengantin wanita dari 16 tahun kemudian dirubah menjadi 19 tahun sama dengan calon pengantin pria itu tidak serta-merta secara otomatis mengurangi atau menekan jumlah pernikahan di bawah umur. Nyatanya di wilayah kecamatan tempat kami bekerja selama 3 tahun terakhir, mulai 2020 sampai 2022 kemarin, pernikahan di bawah umur justru meningkat. Tahun 2020 ada 1 calon pria yang berumur kurang dari 19 tahun dan yang wanita juga ada 1. Kemudian tahun 2021 meningkat, ada 1 pria yang kurang dari 19 tahun dan ada 9 calon pengantin wanita yang kurang dari 19 tahun. Kemudian tahun 2002 kemarin ada 2 calon pengantin pria dan 14, bayangkan, 14 calon pengantin wanita yang usianya kurang dari 19 tahun. Alasan pendaftaran nikah di bawah umur kebanyakan karena si calon pengantin perempuan sudah hamil dulu akibat dari kebebasan dalam pergaulan dan pergaulan yang kebablasan, sehingga terjadilah perzinahan dan hamil si perempuan yang masih bau kencur itu. Ketika orang tua mengetahui hal itu, maka tentu saja tidak mau menanggung rasa malu karena kejadian itu merupakan aib keluarga. Maka segeralah orang tua mengurus rencana pernikahan anak perempuan yang sudah kadung hamil itu dengan mengajukan permohonan dispensasi umur
ke pengadilan agama. Dan ketika pengadilan agama mengabulkan permohonan dispensasi umur itu dengan alasan mendesak, yakni si anak perempuan telah hamil, maka KUA tidak bisa menolak pendaftaran nikah yang bersangkutan karena telah memenuhi persyaratan. Para pemirsa, mungkin di antara Anda ada seorang yang akan atau telah menjalani nikah di bawah umur karena telah hamil, atau mungkin orang tuanya, atau mungkin saudaranya, atau mungkin tetangganya, atau mungkin temannya, atau mungkin juga orang lain. Siapapun Anda, kami mengajak untuk bersama-sama memiliki kepedulian bagaimana agar pernikahan di bawah umur itu berkurang, bukan sebaliknya, makin hari makin bertambah. Karena ada banyak maudharat yang akan ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur yang kebanyakan dipaksakan dengan alasan yang mendesak, baik maudharat untuk yang bersangkutan, terutama pengantin perempuan, maupun untuk keturunannya nanti. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Surat An-Nisa ayat 9 ini secara jelas mengimbau agar orang tua hati-hati dalam urusan keturunan. Jangan sampai lemah. Tidak hanya lemah dalam hal finansial saja, tetapi lemah dalam segala hal. Lemah imannya, lemah amal ibadahnya, lemah fisiknya, lemah akhlaknya, lemah pendidikannya, dan lain-lain. Karena ketidaksiapan orang tua yang masih belia untuk merawat, mengasuh, mendidik, mengajari, dan melindungi anaknya. Lebih-lebih saat ini, pemerintah baru gencar-gencarnya mengupayakan untuk menekan jumlah anak stunting, yakni anak yang mengalami gangguan atau gagal pertumbuhan dan perkembangan akibat akumulasi ketidakcukupan gizi yang berlangsung lama, mulai dari kehamilan sampai anak lahir usia 2 tahun. Kekurangan gizi pada usia dini menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh yang tidak maksimal, dengan berat badan lebih ringan untuk anak seusianya. Kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk juga berdampak meningkatkan angka kematian bagi bayi dan anak. Ketidaksiapan dan kurangnya pengetahuan si anak perempuan mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan saat masa kehamilan serta masa nifas sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Para pemirsa, saya tidak akan banyak menyampaikan tentang stunting karena bukan kapasitas saya. Titik berat yang akan saya sampaikan adalah bahwa perangkat undang-undang sudah jelas membatasi usia minimal nikah. Maka bagaimana agar undang-undang itu bisa ditaati oleh calon pengantin? Menurut hemat saya, hal pertama dan terpenting adalah harus dilakukan upaya pencegahan, upaya preventif, mulai dari pengasuhan dan pendidikan yang baik di lingkungan keluarga, pendidikan yang baik di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah dan pesantren, pergaulan yang baik di lingkungan masyarakat, serta adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga atau instansi terkait. Itu semua dilakukan agar generasi kita, mulai anak-anak, tumbuh dan berkembang menjadi remaja yang soleh-solehah dan berakhlak mulia, jauh dari pergaulan bebas dan kenakalan remaja, apalagi free sex sebelum menikah.
Untuk lebih jelasnya bisa disimak dalam video Pernak-pernik Pernikahan yang ke-29 tentang sadar Allah dalam bergaul. Adapun upaya untuk mencegah terjadinya stunting calon pengantin disampaikan Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo bahwa pencegahan stunting harus dilakukan sejak 3 bulan sebelum menikah. Jelasnya, BKKBN akan mengadakan program pendampingan, konseling, dan pemeriksaan kesehatan dalam 3 bulan pranikah sebagai upaya untuk mencegah akan terjadinya stunting dari hulu kepada calon pengantin. Tentu saja Kementerian Agama, khususnya kita yang ada di KUA sebagai ujung tombak, sangat menyambut dengan baik program tersebut dan siap untuk bersinergi, bekerja sama, serta mensukseskan program tersebut bersama BKKBN dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.